Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Sri Andini sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, di sini kita akan membahas mengenai modul 2 dengan tema memberi gagasan cerdas terhadap permasalahan di sekitar. Untuk pembahasan pertama, unit pertama yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan teks eksposisi. Baik, dengan uraian materi, diantaranya yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi ini merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang yang selama ini menjadi hal yang ditutupi. Nah, jadi pengungkapan dalam bentuk teks eksposisi ini membuat kita lebih mudah untuk mengungkapkan ide, khususnya secara tertulis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Untuk yang pertama ada penyampaian teks yang secara lugas, yang kedua menggunakan bahasa yang baku, yang ketiga menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, yang keempat tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya, dan yang kelima teks eksposisi ini bersifat objektif dan netral, yang keenam penjelasannya disertai data yang akurat, dan yang ketujuh fakta digunakan sebagai alat untuk memperjelas dan kontribusi, yang terakhir gaya informasi yang mengajak. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Nah, dilihat dari strukturnya, teks eksposisi ini terdiri dari dua jenis, yaitu teks eksposisi analitik dan teks eksposisi hortatorik. Yang pertama, teks eksposisi analitik ini merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan tertentu. Teks ini terdiri atas beberapa struktur, yaitu mengungkapkan tesis atau pernyataan pendapat, mengungkapkan argumen-argumen, dan mengungkapkan simpulan atau penegasan ulang pendapat. Yang kedua, teks eksposisi hortatorik ini merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan dan memengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Teks ini terdiri atas beberapa struktur, yaitu menggunakan tesis atau pernyataan pendapat, mengungkapkan argumen-argumen, dan mengungkapkan rekomendasi atau ajaran, atau bagaimana seharusnya dan atau tidak seharusnya. Baik, selanjutnya mengidentifikasi isi pokok informasi teks eksposisi. Setiap teks eksposisi ini memiliki isi pokok. Isi pokok yang akan kita identifikasi ini yaitu isi yang berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang terdapat dalam teks eksposisi yang dibaca atau didengar. Isi pokok informasi teks eksposisi ini meliputi masalah, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan isi teks eksposisi. Apa yang harus kita lakukan dalam mengembangkan isi teks eksposisi? Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks eksposisi yang tersaji dengan cermat. Yang kedua, tentukan isi pokok teks eksposisi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Yang ketiga, tentukan struktur teks eksposisi tersebut. Dan yang terakhir, kembangkan teks tersebut berdasarkan isi pokok informasi yang telah ditemukan dengan memperhatikan struktur teks eksposisi dan menggunakan bahasa sendiri. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.